Halo, saya Dimas. Kali ini kita akan membahas tentang fakta-fakta reformasi Protestan yang perlu Anda ketahui. Berikut ini pembahasannya fakta-fakta reformasi Protestan yang perlu Anda ketahui. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan videonya agar bila mana ada video baru akan ternotif. 1 subscriber sangat berarti. Terima kasih. Viva Reformasi Protestan 1517 hingga 1648 adalah salah satu peristiwa budaya, politik, dan agama yang paling signifikan dalam sejarah Eropa dan membantu membentuk dunia modern. Itu adalah peristiwa kompleks yang berlangsung lebih dari 100 tahun, yang secara radikal mengubah cara orang memahami diri mereka sendiri, agama, masyarakat, dan akhirnya bagaimana seseorang mendefinisikan kebenaran. Sebelum reformasi, Gereja Katolik adalah satu-satunya otoritas spiritual di Eropa abad pertengahan C476-1500. Gereja abad pertengahan memberikan ketertiban dan makna bagi kehidupan para penganutnya sejak pembaptisan sebagai bayi melalui kehadiran mingguan di kebaktian, upacara pernikahan, dan upacara terakhir saat kematian. Setelah seseorang meninggal, Gereja mengajarkan tujuan seseorang ditentukan oleh Tuhan yang pengasih yang juga adil dan menghukum mereka yang mati dalam dosa mereka dengan siksaan yang kekal karena mereka telah menolak anugerah-anugerah Tuhan. Tidak ada perdebatan dengan prinsip-prinsip gereja karena tidak ada otoritas spiritual lain yang dapat dijadikan pilihan. Reformasi Protestan mengubah dinamika itu sepenuhnya ketika teolog Jerman dan biarawan Katolik Martin Luther (L. 1483 hingga 1546) secara tidak sengaja menantang otoritas gereja dengan mempertanyakan praktik penjualan indulgensi. Surat yang berjanji untuk mempersingkat masa tinggal seseorang atau kekasih di api penyucian. Aktivisme Luther di Jerman mengilhami orang lain untuk membuat pendirian mereka sendiri berdasarkan interpretasi individu terhadap Alkitab dan konsep bahwa hanya iman dan hanya kitab suci saja yang dibutuhkan orang percaya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ajaran-ajaran gereja kemudian dipahami oleh orang-orang Protestan sebagai kerusakan buatan manusia yang harus ditolak oleh orang-orang percaya sejati. Meskipun ada banyak fakta menarik tentang reformasi, 10 berikut merangkum konsep-konsep kunci gerakan secara keseluruhan. Sarjana modern tidak setuju pada tanggal yang tepat dari reformasi, tetapi dapat dengan aman dikatakan bahwa dalam 100 tahun dari 95 tesis Martin Luther yang ditulis pada tahun 1517, masyarakat Eropa telah berubah secara radikal dan akan terus dipengaruhi oleh visi reformis awal sampai dan ke era modern. Berikut ini terdapat fakta reformasi Protestan yang menarik untuk diketahui melansir dari www.worldhistory.org. Ada reformis sebelum Martin Luther. Sebelum 95 tesis Martin Luther memicu reformasi. Upaya lain telah dilakukan untuk mengoreksi apa yang dilihat sebagai pelanggaran dan ajaran palsu gereja Katolik. Kaum Paulician dan Waldensian telah menganjurkan reformasi sementara kaum Cathar memisahkan diri sepenuhnya dari gereja. Namun 2 reformis yang paling terkenal adalah teolog dan pendeta Inggris John Wycliffe (L. 1330 hingga 1384) dan pendeta Bohemia Jan Hus di 1369 hingga 1415. Wycliffe mengilhami Hus yang upayanya merupakan kekuatan pendorong di belakang Perang Husite 1419 hingga SK 1434 dan Reformasi Bohemia C 1380 hingga C 1436, 2 dari upaya reformasi paling awal. Martin Luther kemudian merujuk Hus yang dieksekusi pada tahun 1415 sebagai bidat. Sebagai panutan bagi orang Kristen dalam mengejar hubungan yang benar dengan Tuhan hanya berdasarkan iman dan interpretasi sendiri terhadap kitab suci. Bertentangan dengan legenda, bagaimanapun Hus tidak pernah memprediksi aktivisme Luther. Cerita ini adalah penemuan kemudian oleh pengikut Luther. Luther tidak berniat untuk memutuskan hubungan dengan gereja dan membangun visi baru kekristenan pada tahun 1517. Dia adalah seorang imam Katolik dan teolog yang 95 tesisnya ditulis sebagai undangan untuk memperdebatkan masalah indulgensi, yang dia klaim tidak alkitabiah. Ke-95 tesis diterbitkan dan diterjemahkan oleh para pengikutnya yang dukungannya mendorong Luther untuk menentang gereja. Sama seperti 97 tesis Luther sebulan sebelumnya, pada awalnya ini juga hanya undangan untuk debat ilmiah. Begitu gereja bereaksi dengan mencoba membungkam keberatannya terhadap indulgensi, Luther melawan balik dengan mencela kebijakan dan praktik gereja. Dan reformasi pun dimulai
Luther mungkin tidak pernah menempelkan 95 tesisnya ke pintu gereja Wittenberg gambar ikonik Luther yang memakukan 95 tesisnya ke pintu gereja Wittenberg pada tanggal 31 Oktober 1517 dengan mudah merupakan reformasi Protestan yang paling terkenal. Tetapi, menurut ilmu pengetahuan modern, peristiwa itu mungkin tidak akan pernah terjadi. Kisah itu tidak muncul sampai bertahun-tahun kemudian ketika itu diedarkan oleh tangan kanan Luther, Philip Melanchthon L. 1497 hingga 1560, yang bahkan tidak berada di Wittenberg pada saat peristiwa itu diduga terjadi. Luther sendiri tidak menyebutkan tentang memakukan tesis ke pintu gereja pada tahun 1517 atau sesudahnya. Hanya mengatakan bahwa dia mengirimkan tesisnya kepada Uskup Agung Mainz. Namun cerita itu telah diterima sebagai kebenaran sejarah begitu lama hingga sekarang, sehingga biasanya diulang tanpa kritik. Reformasi bukan gerakan bersatu meskipun peristiwa itu selalu disebut sebagai reformasi Protestan. Sebenarnya merupakan rangkaian gerakan tersendiri yang lebih tepat disebut reformasi. Di Jerman di mana Martin Luther memimpin perjuangan, ada juga Martin Bucer L. 1491 hingga 1551 yang tidak setuju dengan aspek fiksinya, dan Andreas Karlstadt L. 1486 hingga 1541 yang memiliki ide sendiri tentang benar kekristenan seperti yang dilakukan oleh reformis Jerman Thomas Müntzer di 1489 hingga 1525. Di Swiss Huldrych Zwingli L. 1484 hingga 1531 tidak setuju dengan Luther tentang sifat Ekaristi, dan John Calvin L. 1509 hingga 1564 mengajukan agendanya sendiri yang berbeda dari Zwinglis. Selanjutnya, para reformis ini menginspirasi orang lain yang kemudian memulai gerakan reformasi mereka sendiri dalam reformasi yang lebih besar, seperti dalam kasus Anabaptis yang menolak kewarganegaraan kelas 2 perempuan dan bertentangan dengan sektor Protestan lainnya, mengangkat perempuan ke posisi otoritas. Banyak perempuan berpartisipasi di tahun-tahun awal reformasi, meskipun reformis laki-laki telah disorot oleh sejarawan selama berabad-abad. Banyak perempuan memberikan kontribusi signifikan terhadap reformasi, terutama di tahun-tahun awal, seperti yang mereka lihat dalam harapan ajaran baru untuk suara yang sama dalam urusan publik dan otonomi yang lebih besar. Di antara yang paling terkenal adalah Katharina von Bora L. 1499 hingga 1552, istri Martin Luther Argula von Grumbach L. 1490 sampai 1564, Katharina Zell L. 1497 hingga 1562, Marguerite de Navarre L. 1492 hingga 1549, Mary Dentiere. Di 1495 hingga 1561, Jana Dalbrat Joan I3 dari Navarre L. 1528 hingga 1572, dan Olympia Fulvia Morata L. 1526 hingga 1555. Perempuan-perempuan ini dan banyak lainnya memajukan penyebab reformasi, tetapi ketika gerakan itu menjadi arus utama dan kepercayaan dikodifikasi, kontribusi perempuan dikesampingkan, dan kesetaraan yang mereka harapkan tidak pernah terwujud. Nah, itu tadi pembahasan tentang fakta-fakta reformasi Protestan yang perlu Anda ketahui. Apa pendapatmu, dan jangan lupa tinggalkan pesanmu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam toleransi.